Pas dua pemulung ini mendekati kardus dan membuka isinya, mereka tuh langsung berteriak dengan sangat kencang, "Ah!" Halo semuanya, selamat datang di Kalisa Channel. Jadi di video aku kali ini aku akan berbagi cerita ke kalian semua tentang salah satu kasus yang dulu tuh terkenal banget, bahkan sampai dijuluki sebagai salah satu kasus paling mengerikan di Indonesia. Penasaran kenapa kasus ini tuh sampai dijuluki sebagai salah satu kasus paling mengerikan di Indonesia? So, tonton video ini sampai selesai karena aku akan jelasin secara lengkap buat kalian semua. Kronologi kasus Setiabudi 13. Nah, kasus ini bermula pada hari Senin pagi tanggal 23 November tahun 1981. Ketika dua orang satpam yang bekerja di PT Garuda Matara Motor, yaitu Suryadi Jaya dan Ade Sumarna, itu tuh sedang dalam perjalanan menuju ke tempat kerja mereka. Nah, di tengah perjalanan, mereka itu sempat dibuat salah fokus dengan keberadaan dua buah kardus besar yang diletakkan begitu saja di atas trotoar jalan. Tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Setiabudi, Jakarta Selatan. Nah, menurut mereka, kardus-kardus itu tuh tampak mencurigakan. Hal ini tuh membuat mereka penasaran dengan apa isi di dalam kardus tersebut. Akhirnya, mereka pun memutuskan untuk mendekati kardus tersebut dengan tujuan untuk memeriksa apa isi di dalamnya. Baru aja mereka itu mendekati kardus tersebut, mereka tuh sudah mencium bau busuk yang sangat menyengat keluar dari kardus tersebut. Suryadi dan ada yang tadinya tuh penasaran banget dengan apa isi di dalam kardus tersebut, itu tuh malah jadi takut dan tidak berani untuk mengecek isi di dalamnya. Mereka tuh memilih untuk melaporkan hal ini ke polisi lalu lintas yang sedang berjaga di sekitaran lokasi tersebut. Mereka ceritakan kan segala macam bla bla bla. Tapi sayangnya, karena katanya pada saat itu tuh polisinya tuh sedang dalam kondisi sibuk, laporan dari mereka berdua ini pun tidak ditangani dengan baik. Polisi itu tidak mengecek juga ke lokasi kejadian, dan akhirnya kardus-kardus itu pun terlupakan. Sampai akhirnya, jeda beberapa waktu, ada nih dua orang pemulung yang sedang mencari barang bekas di sekitaran lokasi tersebut. Nah, dua pemulung ini itu tuh juga melihat kardus-kardus yang dilihat oleh dua satpam tadi. Berbeda dengan dua satpam yang merasa curiga akan isi di dalam kardus tersebut, dua pemulung itu justru merasa senang karena menemukan kardus bekas berukuran besar yang bisa mereka jual dengan harga yang menguntungkan. Mereka pun dengan perasaan senang dan semangat mendekati kardus tersebut. Pas dua pemulung ini mendekati kardus dan membuka isinya, mereka tuh langsung berteriak dengan sangat kencang, "Ah!" dengan muka yang pucat pasi seperti orang yang ketakutan. Bisa kalian tebak kenapa mereka itu sampai bereaksi seperti itu? Mereka bereaksi seperti itu karena pas mereka itu buka kardus tersebut, isinya tuh adalah tulang belulang, potongan kaki, tangan, dan kepala manusia. Bayangin, gimana mereka tuh nggak teriak melihat kayak gitu, ya kan? Masih untung mereka tuh nggak pingsan ya. Nah, yang lebih mengerikannya lagi adalah di kardus kedua itu tuh pas dibuka sama mereka, isinya tuh adalah potongan daging lengkap dengan isi perutnya. Kebayang gak sih? Gak kebayang sih rasanya jadi mereka gimana. Pasti mereka saat itu ketakutan setengah mati ya. Nah, karena hal itu, mereka tuh merupakan saksi pertama dari pembunuhan keji ini. Nah, kabar mengenai penemuan mengerikan ini tuh menyebar dengan sangat cepat. Polisi pun akhirnya datang ke lokasi kejadian untuk mengecek apakah informasi yang mereka dapat itu tuh benar. Dan betapa kagetnya mereka pas mereka tuh datang ke lokasi kejadian dan membuka kardus tersebut, ternyata benar apa yang diomongkan oleh dua pemulung tadi, bahwa isi di dalam kardus tersebut itu tuh merupakan jasad manusia. Nah, setelah itu, olah TKP pun dilakukan untuk mencari barang bukti serta saksi tambahan yang bisa membantu memecahkan kasus ini. Tapi sayangnya, bahkan setelah hal itu, polisi itu masih kesulitan dalam menemukan identitas pelaku. Ditambah, pada saat itu kan teknologinya belum secanggih sekarang. Belum ada alat bantu seperti kamera CCTV yang bisa membantu mempercepat proses penyelidikan.
Kemudian, tim dokter dari Lembaga Kriminologi UI dipanggil untuk ikut menangani kasus ini. Nah, dalam pemeriksaan awal, mereka tuh mengatakan kalau misalnya tubuh korban tuh sudah dalam kondisi yang membusuk. Hal ini tuh mengindikasikan bahwasanya korban ini tuh sudah meninggal lebih dari 1 hari. Kemudian mereka juga mengatakan kalau misalnya di dalam kardus tersebut ditemukan 13 potongan tulang belulang, 180 sayatan daging, potongan kaki, tangan, serta kepala yang masih utuh, lengkap dengan isi perutnya. Nah, potongan-potongan tubuh tadi kemudian dikirim ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk diperiksa lebih lanjut. Itulah kenapa kasus ini tuh disebut sebagai kasus Setiabudi 13. Setiabudi itu tuh merupakan nama daerah di mana korban ini tuh ditemukan. Nah, disebut 13 karena jasad korban ini tuh dipotong menjadi 13 bagian. Kemudian, salah satu ahli forensik terkenal yaitu Munim Idris juga ikut menangani dan memeriksa tubuh korban. Namun Im ini mengakui kalau misalnya pelaku tuh sangat ahli dan sadis dalam melakukan kejahatannya. Ia juga menyebut kalau misalnya rentang waktu terjadinya pembunuhan ini itu tuh antara tanggal 21 atau 22 November. Hasil pemeriksaan tuh mengungkapkan kalau misalnya tubuh korban ini tuh tidak hanya dipotong menjadi beberapa bagian, tapi juga disayat dan dikuliti secara rapi dari tulangnya. Dikatakan juga kalau misalnya tingkat keahlian pelaku itu sangat tinggi sehingga sayatan daging pada tubuh korban ini tuh membuat tulangnya tuh tampak bersih. Mungkin beberapa dari kalian tuh ada yang notice kalau bagian paling mengejutkan dari kasus ini itu tuh adalah karena kepala, tangan, kaki, dan korban ini tuh masih dalam kondisi utuh. Ditambah, organ dalam seperti paru-paru, hati, dan limpa itu tuh juga masih dalam kondisi yang utuh. Dan wajah korban pun masih terlihat bagaimana bentuknya. Sedangkan bagian tubuh sisanya itu tuh seperti kambing guling yang disayat dan dipotong menjadi ratusan potong. Hal tadi itu tuh disebutkan oleh Munim Idris. Nah, kemudian Munim juga menyebut kalau misalnya korban ini tuh dipotong menggunakan gergaji. Hal ini terlihat dari bekas guratan yang ada di tulang korban. Ia juga menyebut kalau misalnya kemampuan pelaku dalam menyayat-nyayat tubuh korban tanpa merusak organ dalam itu tuh merupakan pekerjaan yang profesional. Bahkan, ia juga memperkirakan kalau misalnya pelaku tuh hanya membutuhkan waktu 3-4 jam untuk menyelesaikan mutilasi ini. Sesuatu yang bahkan ahli forensik pun membutuhkan waktu lebih lama untuk melakukannya. Sebagai perbandingan gambaran, ahli forensik tuh membutuhkan waktu 2 jam hanya untuk membedah tubuh korban. Sedangkan pelaku melakukan semua itu tuh dalam kurun waktu 3-4 jam. Dari sini kita tuh bisa tahu kalau misalnya pelaku tuh bukan orang biasa, tapi diduga merupakan orang yang sudah ahli dengan hal-hal seperti ini. Hasil pemeriksaan juga mengungkap kalau misalnya korban itu merupakan seorang pria dengan kisaran umur antara 18 sampai 21 tahun. Tingginya tuh diperkirakan sekitar 165 cm, serta postur tubuhnya yang tegak dan agak gemuk. Nah, diduga korban juga mengidap phimosis, yaitu penyempitan pada ujung kemaluan. Nah, seperti yang aku jelaskan tadi, karena wajah dan sidik jari korban itu masih dalam kondisi yang utuh, polisi pun akhirnya bisa membuat sketsa wajah korban dan menyebarkannya ke publik. Hal ini tuh polisi lakukan untuk mencari identitas dari korban. Ratusan orang yang merasa kehilangan anggota keluarga itu tuh datang juga untuk mengecek apakah korban ini tuh merupakan salah satu dari anggota keluarga mereka. Tapi bahkan setelah banyaknya orang yang datang, identitas korban tuh masih belum ditemukan juga. Karena memang tidak ada ciri-ciri dari anggota keluarga yang hilang yang cocok dengan identitas korban. Yang membuat kasus ini tuh lebih membingungkan adalah dalam kebanyakan kasus mutilasi, biasanya pelakunya tuh memotong bagian tubuh korban untuk menghilangkan jejak atau identitas dari korban. Tapi pada kasus kali ini, pelaku tuh membiarkan bagian identitas korban itu tuh tetap utuh,
Seolah-olah dia ini tuh sengaja ingin menantang pihak berwajib untuk memecahkan teka-teki kasus ini. Hingga tanggal 26 November tahun 1981, tepatnya 3 hari setelah kasus ini tuh terjadi, polisi tuh masih belum juga bisa menemukan identitas korban maupun keluarganya. Akhirnya, jasad dari korban ini pun dimakamkan di TPU Kalideres, Jakarta Barat. Nah, terus sampai hari ini, identitas pelaku dan korban dari kasus Setiabudi 13 ini tuh masih menjadi misteri. Jadi korban dan pelaku identitasnya tuh masih belum diketahui juga sampai sekarang. Tapi polisi tuh menduga kalau misalnya motif dibalik pembunuhan ini tuh merupakan dendam pribadi. Oke, jadi itu dia tadi kasus tentang Setiabudi 13. Gimana menurut kalian kasus ini? Apakah salah satu dari kalian itu bisa menduga siapa kira-kira pelaku di balik kasus ini? Silakan tulis di kolom komentar. Nah, menurut aku sendiri, setelah aku bacain kasusnya tadi, aku tuh bisa menduga kalau misalnya pelaku ini tuh bukan merupakan orang biasa. Bisa jadi pelaku ini tuh merupakan dokter bedah atau semacamnya yang memang sudah ahli dalam menangani hal seperti ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika kalian suka dengan kasus-kasus serupa. Tulis juga di kolom komentar kasus mana lagi yang harus kita bahas ke depannya. Oke, see you in the next video. Bye-bye.